Jadi penyiapannya karena ini prosesnya aferesis. Jadi berbeda, bukan donor biasa seperti yang kita lakukan misalnya di kegiatan mobile unit seperti itu. Selamat siang sahabat PMI semua. Apa kabarnya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Perkenalkan, saya di sini Ahmad Reza, biasa dipanggil Reza. Siang ini saya diberi kesempatan dan kepercayaan untuk membawakan podcast tentang TPK. Apa itu TPK? Nah, nanti kita cari tahu dari ahlinya ahli. Silahkan dokter memperkenalkan diri, dokter. Ya, terima kasih. Saya Kunti Dewi Saraswati. Sini saya sebagai Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Surakarta. Seperti yang disampaikan Dokter Reza, apa sih TPK? Yang mungkin sekarang sahabat PMI sering mendengar TPK itu apa? Bukan tempat pembuangan khusus. Jadi adalah terapi dengan pemberian plasma konvalesen. Jadi sahabat PMI sering kali mendengar di kondisi pandemi saat ini. Di awal dari bulan Maret, ya mungkin sahabat PMI sering kali mendengar beberapa orang terpaksa harus dirawat di rumah sakit karena kondisi terjangkit virus COVID-19. Dan mungkin di antara semuanya mereka melihat bahwa ada beberapa kondisi yang harus dirawat dengan kondisi yang moderate maupun severe. Jadi inilah yang kenapa TPK sekarang mulai banyak dibahas, karena TPK ini diberikan kepada pasien-pasien COVID yang dirawat dengan stadium medium, ya seperti itu, sampai yang berat, seperti itu moderate sampai yang berat, ya. Jadi terapi plasma konvalesen ini sendiri masih dalam proses uji klinis. Jadi bukan satu-satunya terapi, tetapi sebagai terapi tambahan di luar dari atau tambahan dari terapi-terapi pokok yang sudah menjadi protokol dari pasien COVID, seperti itu, Dokter Reza. Terima kasih, dokter. Terus syarat-syaratnya untuk menjadi pendonor TPK itu apa aja sih, dok? Jadi mungkin sebelum kita masuk syarat, sebenarnya kita harus tahu dulu apa sih bedanya dengan yang lainnya. Kalau yang transfusi itu mungkin berupa whole blood, ya, kemudian juga ada plasma meskipun jumlahnya sedikit. Tetapi kalau yang ini beda lagi, ini plasma konvalesen sama juga dengan plasma yang didapat dari pendonor, tetapi ini bedanya adalah mereka penyintas COVID. Mereka yang sudah benar terkena infeksi COVID, kemudian dipastikan diagnosanya benar-benar dia COVID dengan pemeriksaan PCR, dengan swab yang kemudian diperiksa dengan PCR-nya, dia positif, kemudian sudah dirawat, kemudian dia sudah dinyatakan sembuh, intinya sudah beristirahat di rumah kurang lebih sekitar 2 minggu, dan benar dipastikan sudah tidak ada gejala lagi. Mereka inilah sebagai calon para pendonor plasma konvalesen, ya di situ. Mungkin apa sih bedanya dan apa persyaratannya? Selain persyaratan dia sudah sembuh, ada persyaratan sebagai calon pendonor yang tindakan donor darahnya ini dilakukan dengan cara proses aferesis, ya istilahnya adalah plasma aferesis, sebenarnya sama ya seperti itu. Jadi ada persyaratan mereka yang usianya tentu dewasa, 18 tahun sampai kurang lebih 60 tahun dengan kondisi yang sudah pasti sehat. Kemudian ini disarankan memang yang pria sebenarnya. Jadi terkait kenapa wanita tidak boleh, sebenarnya untuk wanita terutama mereka yang sudah pernah melahirkan ada pembentukan yang namanya human leukocyte antigen. Jadi hal-hal seperti ini yang diharapkan jangan sampai menimbulkan reaksi pada pasien yang menerima plasma konvalesen. Yang jelas screening untuk mereka sebagai calon pendonor plasma konvalesen akan dilakukan baik di PMI maupun di rumah sakit, ya tentu ada rumah sakit yang sudah melakukan screening terlebih dahulu, memastikan apakah seseorang yang sudah sembuh ini muncul antibodinya, IgG-nya COVID yang akan bisa diberikan. Ya, antibodi ini bisa diberikan kepada pasien yang menderita COVID yang saat ini dirawat di rumah sakit. Ya, jadi pastinya seperti itu. Nanti kalau sudah dilakukan, ternyata memang antibodi IgG-nya muncul cukup untuk diberikan, barulah mereka akan diproses sebagai pendonor plasma konvalesen. Jadi kuncinya tetap antibodi IgG dari COVID tersebut. Gitu. Dr. Reza. Ya, berarti ini buat sobat PMI. Jadi seumpama saya mantan penyintas, dok, yang pernah positif dengan swab, kemudian sudah negatif dengan swab mungkin, dan sudah isolasi mandiri 2 minggu dengan tanpa gejala, tapi ketika nanti di sampel tidak muncul antibodi atau IgG-nya, berarti saya masih bisa atau enggak, dok? Tidak gitu ya. Jadi memang terus terang karena yang dibutuhkan justru antibodinya ini. Kalau memang ternyata meskipun dia sudah dikatakan menderita, ya mungkin benar dia sudah dilakukan pemeriksaan awal dengan diagnosa PCR positif,
tapi kemudian dinyatakan pemeriksaan antigennya sudah sembuh, kita lakukan titernya atau kita periksa antibodi IgG-nya tidak muncul, ya plasma ini tidak bisa kita berikan kepada pasien karena yang dibutuhkan adalah antibodi yang bisa melawan virus COVID yang ada di tubuh pasien yang saat ini sedang dirawat. Gitu. Ya, jadi seperti itu tutup. Jadi tetap kami akan berusaha mencoba untuk mencari, tetapi tentu dengan kriteria tersebut ya diharapkan bahwa dengan antibodi ini bisa membantu karena terus terang kalau ini ternyata hanya plasma yang tidak ada antibodinya atau tidak ada IgG COVID ya percuma gitu ya. Tidak bisa membantu untuk bisa membantu menyembuhkan pasien COVID yang kondisi moderate maupun severe seperti itu. Jadi, ini mungkin juga ada pertanyaan dari sahabat-sahabat PMI, ada nggak sih dok batasan waktu kalau saya dinyatakan negatif kapan boleh donornya lagi kapan? Boleh nggak seumpama saya negatif bulan April ini dok? Ini saya baru tahu ada terapi TPK. Kalau saya sekarang mau donor mencoba itu masih diperbolehkan nggak dok? Iya, jadi sebenarnya memang diharapkan semua pasien penyintas ini atau penyintas yang mantan penyakit mereka pendonor yang sudah pernah kena COVID ini benar-benar dinyatakan sembuh, ya. Masih tidak ada gejala lagi, tidak ada keluhan lagi, mereka sudah siap jadi pendonor. Makanya terus terang untuk waktu itu diberikan jeda waktu sekitar 2 minggu saja, untuk menyatakan bahwa dia benar-benar sudah siap, sudah sehat benar, jangan sampai nanti terganggu kondisinya. Jadi seperti itu. Gitu. Itu yang selalu kita sarankan. Kebetulan kita berterima kasih karena kita diberikan kepercayaan, ya, bekerja sama dengan Rumah Sakit Muadi atas dukungan dan juga dari Kemenristek. Kita disiapkan untuk boleh membantu pasien COVID dengan menyediakan plasma konvalesen ya, tetapi memang tidak semudah itu kenyataannya karena kita sudah berusaha untuk memotivasi, mengedukasi masyarakat, silahkan yang beliau-beliau yang sudah pernah sakit COVID untuk datang ke PMI untuk kita lakukan screening seperti itu. Selain dari Kemenristek kita juga diminta dari Balitbangkes Kemenkes juga yang sama-sama juga punya peran penting di dalam memberantas kondisi infeksi COVID di Indonesia ini. Bersama dengan UDD besar lainnya, kita juga demikian diminta untuk menyediakan plasma konvalesen. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama. Yang kita harapkan masyarakat yang sudah benar-benar paham apakah beliau juga pernah menderita COVID, silahkan datang kepada kami di PMI Kota Surakarta. Seperti itu. Berarti sebenarnya terapi TPK ini bukan baru-baru saja gitu ya? Setahu saya sudah jauh-jauh plasma konvalesen ini digunakan sebenarnya jauh-jauh tahun dulu sudah pernah digunakan, bukan hanya di COVID ya, seingat saya waktu itu infeksi yang lainnya, infeksi virus yang lain pun pernah dilakukan ya, mungkin sudah berapa tahun sejak berapa ya seperti itu sudah pernah dilakukan. Mungkin mengacu dari beberapa terapi yang sudah pernah dilakukan dan mencoba melihat penelitian-penelitian orang, jurnal-jurnal yang dilakukan memang bisa membantu terkait dengan pemberian antibodi pada seseorang yang sudah pernah terpapar infeksi dan ternyata berhasil. Nah, mengacu seperti itu makanya begitu ada pandemi COVID ini upaya plasma konvalesen sudah dilakukan dengan harapan dengan bisa membantu menyembuhkan. Meskipun pada faktanya memang bukan berarti bahwa semua yang sudah diberi plasma itu selalu sembuh, tergantung kondisi dari si pasien itu sendiri. Berarti sebenarnya tidak menjamin keberhasilan 100% ya dokter? Iya, tetapi kembali lagi namanya usaha. Betul. Orang masih diberi kesempatan untuk berusaha, apapun dilakukan demi kebaikan, demi keberhasilan untuk kesembuhan seseorang tentu akan diupayakan. Dan memang kenyataannya dari semua yang dilakukan banyak yang berhasil, ya bisa membantu untuk melawan virus COVID tersebut. Gitu. Dok, berarti itu nanti ya kalau ada seseorang yang membutuhkan itu mekanismenya harus, seumpama saya punya keluarga yang sakit COVID nih, dia tanpa gejala boleh nggak sih dok dikasih terapi donor plasma konvalesen ini dok? Kembali lagi karena namanya juga terapi plasma konvalesen itu sama juga dengan transfusi yang lainnya. Tentu transfusi ini bukan terapi yang tanpa resiko, tetap ada resiko. Resiko apa sih yang terjadi kalau seseorang mendapatkan transfusi yang memang tidak diharapkan? Adalah salah satunya adalah reaksi transfusi baik dari stadium ringan maupun sampai berat. Jadi makanya selama ini pemberian transfusi dalam bentuk apapun termasuk konvalesen, tentu ini upaya yang sudah dimaksimalkan dengan terapi selain
plasma tersebut, kemudian ternyata belum berhasil baru. Ya, jadi kenapa selama ini WHO, utamanya WHO menyarankan bahwa itu pada stadium yang moderate maupun sampai ke severe dengan upaya bahwa terapi-terapi pokok lainnya sudah dilakukan karena ini adalah terapi tambahan, masih dalam proses uji klinis. Ya, jadi seperti itu. Berarti itu bukan terapi yang berdiri sendiri gitu ya, Dok? Tetap tidak bisa. Tetap terapi yang lainnya sudah diupayakan, harus sudah dilakukan, baru pertimbangan lagi kalau sudah dilakukan secara maksimal dan belum berhasil, terapi plasma konvalesen ini sebagai salah satu terapi tambahan. Itu Dokter Ihsan. Ya. Mungkin ada sobat-sobat PMI bertanya, berarti kalau saya sudah pernah sembuh, diambil sampel dan cocok, apa donornya bisa di mobile unit atau di PMI lantai 2 aftap atau ada metode khusus, Dok, cara pengambilan darahnya itu, Dok? Karena kebetulan ini kan berbeda dengan donor biasa ya, Dokter Isa, ya, karena perlu persiapan tersendiri. Salah satunya dipastikan dulu untuk dilakukan pemeriksaan IgG dulu, IgG COVID-nya. Kalau memang sudah memenuhi syarat, barulah nanti kita akan melakukan pemeriksaan yang lainnya juga. Pemeriksaan lain juga terkait penyiapan mereka sebagai calon pendonor. Jadi sama, karena kebetulan nanti harus diambil plasmanya saat itu juga. Meskipun belum ada pasien yang meminta, plasma ini akan disimpan dalam bentuk beku sebagai fresh frozen plasma. Dan plasma ini masih bisa disimpan kurang lebih sampai 1 tahun dengan suhu minus 30 seperti itu ya. Jadi kita pastikan dulu bahwa IgG ada, kemudian nanti akan dilakukan screening mulai pemeriksaan kondisi fisik juga demikian, pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah juga dilakukan, dan tentu nanti suatu saat kalau misalnya memang dibutuhkan baru dilakukan pencocokan. Tetapi pada waktu disimpan di PMI sudah dipastikan semuanya sesuai dengan standar, aman, boleh. Kalau pengambilannya ya harapannya mungkin yang lebih bagus kalau di dalam gedung. Jadi penyiapannya karena ini prosesnya aferesis. Jadi berbeda, bukan donor biasa seperti yang kita lakukan misalnya di kegiatan mobile unit seperti itu. Jadi dengan alat khusus, aferesis, alat yang hanya mengambil bagian komponen tertentu dari darah seseorang dengan mengembalikan bagian komponen lain yang tidak dibutuhkan ya. Jadi kalau misalnya butuhnya plasma, nanti yang akan diambil hanya plasmanya. Bagian lain sel darah merah dan yang lainnya akan kembali ke dalam tubuh. Nah, oleh karena itu, karena plasma sesuai dengan umur darahnya, selama nanti kurang lebih 2 minggu masih bisa diambil lagi. Dan berbeda lagi volume yang diambil untuk plasma konvalesen ini kurang lebih 500 ml ya. Jadi memang dalam jumlah banyak dengan alat khusus, dan itu tidak berbahaya karena sudah disesuaikan dengan kondisi kita, semuanya sudah diatur sesuai dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Itu Dokter Isa. Gitu. Ini Dokter, mungkin saya sedikit bertanya, apa saja sih langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PMI untuk mencari calon-calon pendonor plasma konvalesen ini, Dok? Luar biasa yang sudah dilakukan, ya, karena terus terang kami menyadari bahwa tidak mudah untuk mendapatkan plasma konvalesen. Edukasi kepada masyarakat sebenarnya sudah tidak kurang-kurang lagi, baik secara langsung ketemu pendonor kita juga sudah sampaikan, kita juga sudah sowan kepada penggerak-penggerak donor untuk menyampaikan, mohon kalau ada keluarga, teman yang memang sepengetahuan beliau ada yang sakit, pernah dirawat dan dinyatakan sembuh, kemudian juga sudah intinya siap untuk donor darah, silahkan datang kepada kami. Ke instansi-instansi sudah kita lakukan, kita juga kunjungan kepada beliau-beliau yang punya kompetensi untuk memegang pasien COVID, demikian juga dokter penyakit dalam sudah kita hubungi. Jadi hampir semuanya kita lakukan. Ya, jadi upaya kita adalah membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jadi, nah ini juga sampai sekarang pun kita juga sudah melakukan press conference juga, ya, jadi bersama dengan Bapak Pengurus, ya Bapak Martono juga selaku CEO PM Kota Surakarta, kita melewat wartawan yang meliput kami maupun siaran-siaran juga kita lakukan, menggerakkan masyarakat, ayo silahkan ya datang, tidak perlu malu, tidak perlu takut. Nanti kalau misalnya belum jelas akan kami jelaskan secara detail proses apa yang akan dilakukan terhadap para calon pendonor plasma konvalesen. Ya, seperti itu Dokter Isa. Ya. Mungkin ada juga pertanyaan dari beberapa sahabat PMI, aman nggak sih Dok kalau saya mau menjadi calon-calon pendonor plasma konvalesen ini, Dok? Takutnya nanti setelah saya donor, jadinya saya baru sembuh dari COVID baru sebulan, nanti donor diambil plasmanya tahu-tahu antibodi saya hilang atau gimana gitu sih, Dok? Oh tidak, jadi diambil atau tidak secara mohon maaf ini kan fisiologi seseorang
pembentukan antibodi COVID ini muncul karena memang pernah terpapar infeksi COVID. Tetapi dengan berjalannya waktu, apakah dalam waktu 2 minggu, 1 bulan, itu lama-lama antibodi akan hilang tersendiri. Ya makanya terus terang pada waktu kita mengedukasi masyarakat, kepada masyarakat yang pernah menderita COVID, itu kita secara perlahan-lahan juga menyampaikan mungkin bisa juga waktu itu sebenarnya masih ada antibodinya. Kemudian dengan berjalannya waktu, antibodi itu lama-lama juga akan menurun, bahkan juga bisa hilang. Nah itu memang sebenarnya antibodi ini akan melawan terhadap COVID. Ya kalau dibilang nanti aman nggak antibodinya hilang, antibodi terhadap yang lainnya nggak hilang, itu kan hanya terhadap COVID. Ya dibilang apakah kemungkinan akan terkena lagi, memang kenyataannya ada juga yang pernah sudah sembuh ternyata terpapar lagi lah seperti itu. Makanya terus terang edukasi kita tidak semata-mata hanya mengundang pendonor, ayo silahkan donor, tetapi juga mengedukasi tetap dengan protokol kesehatan yang sesuai standar. Saat ini semuanya harus menggunakan masker, ya tapi mohon maaf saat ini kami tidak menggunakan masker karena saya diwawancari Dr. Esa, ya seperti itu. Ya jadi tetaplah dimanapun gunakan APD kita, yang paling aman kan memang masker. Jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga kebersihan itu tetap dilakukan. Tapi dinyatakan bahwa aman untuk donor darah plasma konvalesen. Itu sudah ada protokol dan standarnya juga, SOP-nya juga sama, baik nasional maupun internasional. Berarti sudah ada protokol, sudah ada SPO. Iya, semuanya sudah. Dipastikan semuanya aman jadi. Iya, karena terus ini bukan tindakan yang pertama kalinya, ini sebenarnya sudah jauh-jauh dulu sudah pernah dilakukan juga sebelum ada pandemi COVID ini. Tapi dalam bentuk berbeda, bukan terhadap infeksi virus COVID. Ya, seperti itu. Itu Dok. Terus satu Dok, pertanyaan lagi. Selama ini sudah banyak belum sih Dok orang yang mau atau yang berniat atau bahkan mungkin sudah pernah menjadi pendonor-pendonor TPK ini Dok, atau terapi plasma konvalesen? Ya, jadi terus terang seperti yang kita sampaikan tadi, memang pada kenyataannya yang jelas sudah ada. Kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Muardi, ada beberapa pendonor yang sudah mendonorkan darahnya plasma konvalesen untuk pasien dan sudah ditransfusikan kepada pasien dan bermanfaat. Mereka juga sudah sembuh, sudah pulang dan seperti itu. Tetapi kenyataannya memang jumlahnya tidak banyak, belum banyak. Ya, saya berpikirnya bahwa yang pernah dirawat sebenarnya banyak, tetapi yang hadir untuk mendonorkan darahnya sebenarnya belum banyak. Ini juga justru saat yang tepat untuk kita mengedukasi, memotivasi masyarakat. Ayo silahkan datang, karena ternyata pasien di rumah sakit masih banyak yang membutuhkan. Jadi sangat banyak Dok. Sangat banyak. Jadi kalau misalnya kita belum bisa menyediakan, kita harus mencari sampai ke luar kota. Dan itu juga kasihan juga, nanti keluarga pasien juga tentu akan was-was kalau tidak mendapatkan plasma konvalesen sesuai dengan apa yang sudah diedukasi atau disiapkan oleh dokter yang merawat pasien tersebut. Gitu Dr. Esa. Selama ini kita sudah kerjasama dengan mana saja Dok? Kalau kita semua PMI Solo nggak punya stok nih, kita sampai harus mengambil kemana Dok? Iya, dan yang jelas itu kita sudah pernah mendapat kiriman juga dari RSPAD, karena kebetulan di sana Jakarta kebetulan banyak ya. Tapi jauh itu. Nah lumayan banyak, lumayan jauh, dan itu dengan prosedur yang aman juga, bahwa kualitas dari plasma konvalesennya masih aman karena dengan pembawaan yang dengan coolbox yang sudah tervalidasi dan sebagainya, jadi aman pada waktu datang ke kami, kemudian nanti akan didistribusikan ke rumah sakit yang membutuhkan, yang meminta. Kemudian juga kita dari PMI Surabaya kita pernah juga, kemudian juga dari UDD dan PMI Sidoarjo juga pernah. Jadi sepertinya kan juga kasihan kalau dengan jarak jauh ini kita harus, iya kan. Tentu keluarga pasien juga akan ikut direpotkan kalau dengan proses seperti ini. Jadi harapannya sebisa mungkin kita bisa menyediakan dari kota Solo. Sedangkan orang sakit itu nggak bisa menunggu ya Dok. Kita nggak pernah tahu reaksinya dalam berubah sekejap gitu ya Dok. Betul, jadi itu yang kita harapkan. Ayo silakan masyarakat utamanya Solo, tapi kalau bukan Solo pun monggo silakan, karena pendonor kita sebenarnya bukan hanya Solo. Nggak harus orang Solo gitu Dok. Boleh, karena terus yang pendonor sukarela kita yang di luar COVID pun tidak hanya Solo, jadi silakan siapapun, dengan terbuka, kami dengan senang hati, kalaupun nanti misalkan di sini masih perlu penjelasan akan kami jelaskan dulu, supaya mereka yakin dan tidak takut untuk donor plasma konvalesen. Tadi Dok menyambung yang pertanyaan nggak harus orang Solo, sama ada teman atau saudara mungkin rumahnya perbatasan Solo atau Sragen, butuh penjelasan dan mungkin secara kriteria masuk, memungkinkan nggak Dok buat PMI Solo berkunjung ke rumahnya atau gimana gitu Dok? Tentu, jelas itu.
teman kami, bagian pencari pelestari donor darah sukarela yang siap membantu siapapun, yang seperti Dokter Esa ini juga ya. Jadi inilah yang garda depan kita untuk memotivasi pendonor ya, dimanapun monggo silakan, karena kita tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Jadi kalau misalnya ingin dijelaskan lagi silakan, kami akan sowan, beri alamat yang jelas untuk kami boleh kunjungi. Karena tujuan kami adalah membantu siapapun yang membutuhkan. Seperti itu Dokter Esa. Jadi nanti buat sahabat-sahabat PMI, kalau nanti mungkin ada informasi atau berminat, rumahnya jauh, cari-cari info, nelfon PMI susah dan sebagainya, mungkin bisa dikasih nomor ya Mas Dedi habis ini. Nanti dikasih kontak saya, ada Dokter Agni, sama Dokter Kunti, Mas Riki, tim rekrutmen, betul. Kami 24 jam siap dihubungi. Ya, betul. Enggak ada tanggal merah 7 kali 25 jam. Oh iya, siap Dok. Iya, karena jam kerja kita enggak hanya di jam kerja, kita siap setiap waktu. Ya, gitu. Dok, ada pertanyaan lagi Dok. Seumpama orang mau donor tapi takut dengan, selama ini mungkin dia belum pernah donor nih Dok, tapi dia masuk ke kriteria itu, gimana Dok buat memotivasi dia agar ini saya nggak pernah donor, saya takut jarum, tapi saya masuk kriteria, sedangkan banyak orang yang membutuhkan. Mungkin ada yang mau disampaikan Dok? Iya, jadi ini juga sama seperti yang orang di awal dulu, bukan hanya donor plasma konvalesen ya Risa. Jadi orang yang belum pernah donor pun mesti pertama kali gimana ya, sakit enggak, nanti pusing enggak, nanti gimana ya, itu seperti itu kan pertanyaan yang sudah terbiasa kita dengar, dan itu kami memaklumi karena hal yang belum pernah dialami ini terkadang orang bertanya-tanya untuk keamanan dirinya sendiri. Ini juga pengalaman yang terjadi pada pendonor yang sudah pernah mendonorkan plasma konvalesen. Saat itu dia sama sekali belum pernah donor. Ya, dan waktu itu sudah kita ikan berani karena dia merasa bahwa saya pernah sakit dan rasanya mungkin luar biasa yang dirawat karena COVID, bukan hanya waktu seminggu 2 minggu. Ya, jadi akhirnya dia dengan bahkan juga memberikan testimoni juga lewat teman-teman humas bagaimana dia mau mendonorkan darah karena merasa sudah sembuh dan dia bersyukur dan dengan tujuan untuk bisa membantu pada yang lainnya. Ya, jadi ternyata habis donor juga tidak apa-apa, tetap dalam kondisi sehat. Merasa sakit enggak ya, saya seperti ini. Kalau sakit lumrah orang ditusuk jarum sekali itu saja, habis itu kan mengalir dengan sendirinya, dan itu tidak berbahaya, pulang juga dalam kondisi sehat. Bahkan beliau juga sudah mendonorkan sampai 3 kali. Yang sebelumnya belum pernah donor plasma konvalesen, belum pernah donor yang biasa pun juga belum pernah. Jadi tidak perlu khawatir. Berarti rasa sakit yang cuman ditusuk jarum itu enggak seberapa Dok ya, dengan mana manfaat atau benefit buat orang yang membutuhkan. Betul, jadi seperti itu. Mungkin Dok, buat penutup siang ini ada himbauan atau ajakan untuk sobat-sobat PMI semua agar mau, atau mungkin paling enggak kalau yang sobat-sobat PMI enggak masuk ke kriteria, dia tahu informasi, bagaimana Dok, apa yang mau disampaikan Dokter? Betul, jadi sahabat PMI dimanapun berada ya, jadi seperti yang disampaikan Dokter Esa bahwa kepedulian kami tentu ini merupakan kepedulian kita semua. Karena sejauh ini kita melihat bahwa kasus COVID ini belum berhenti. Ya, bahkan kami melihat kok semakin banyak juga yang melakukan pemeriksaan dan hasilnya juga masih positif. Dan beberapa juga yang sudah pernah dirawat di rumah sakit. Kami mengimbau kepada sahabat PMI semuanya, ayolah yang sudah pernah sakit COVID atau istilahnya penyintas, mari kita bersama-sama membantu saudara kita, teman kita yang saat ini membutuhkan plasma konvalesen dengan cara mendonorkan darah plasmanya ya untuk pasien-pasien COVID. Jadi silakan datang pada kami ya, kami siap untuk membantu ya, membantu. Kalau dari kami adalah membantu untuk proses pengambilan darahnya. Kami siap untuk diajak diskusi, kami siap untuk kalau misalnya ada yang masih ditanyakan, monggo silakan datang pada kami. Jadi kita bersama-sama membantu memberantas COVID ini dengan sesuai kompetensinya kita. Kami PMI adalah yang bisa kita lakukan adalah menyediakan plasma konvalesen ini, jadi seperti itu. Nah, untuk sanak saudara, teman dan yang sebagainya sesuai dengan jiwa relawannya untuk membantu, silakan untuk penyintas COVID untuk menyediakan darahnya untuk orang sakit tersebut. Begitu Dokter Esa. Terima kasih sekali Dokter Kunti atas kesempatan waktu arahannya buat kami semua. Lain kali kita bertemu lagi sahabat-sahabat PMI dengan podcast-podcast selanjutnya. Harapan kami di PMI terutama, ayo membantu sesama ya. Soalnya kasusnya makin banyak gitu Dokter. Banyak. Betul. Jadi belum berhenti. Ketika nanti sobat-sobat PMI bukan masuk ke kriteria yang menjadi calon-calon pendonor
plasma convalescent, paling enggak ketika punya informasi sampaikan ke kami, itu sangat berharga. Jadi kalau takut ke PMI atau mungkin ragu-ragu mau ke PMI, main ke PMI, kami siap mendatangi sobat-sobat PMI ada dimanapun. Itu dokter, terima kasih dokter. Sama-sama. Selamat siang sobat-sobat PMI. Terima kasih.